baru-baru ini gereja-gereja di Indonesia mengadakan sidang MPL PGI di tahunan dan luar biasa. Para pimpinan gereja menikmati keramatamahan dan semua sumber-sumber yang ada di Sangihe. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Dr. Welman Boba MTH sebagai pelayan firman, dan juga kepada Ibu Pendeta Sofia Tatiwakeng Lanong Buka Sarjana Teologia beserta jemaat di Gemis Resort Bitung dan Manado yang mengizinkan kami menggunakan gedung gereja Masehi Injili Sangihe Talaut Philadelphia Tumumpa Manado. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dengan hormat kami sapa pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Welman Boba MTH, Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut yang hari ini hadir bersama dengan Ibu dan juga Sekretaris Umum Sinode Ibu Pendeta Malohing Oling. Yang terkasih para pendeta Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut dari Resort Bitung dan Manado yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan majelis jemaat serta majelis dan jemaat Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut Jemaat Philadelphia Tumumpa Manado. Dan waktu itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadiratnya. 1000 langkah telah kita tapaki, meniti jalan panjang yang penuh tantangan. 1.000.000 kata telah kita rangkai mengisi hari. Sejumlah karya telah kita ukir bersama untuk menghadirkan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah menyertai dan menolong kita untuk setia menabur firman, baik atau tidak baik waktunya. Kini saatnya kita bersama datang kepadanya dengan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yesus
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengutus Putra Tunggal-Mu supaya kami memperoleh keselamatan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang menjadi daging dan tinggal bersama kami, sehingga kami dilayakkan menjadi rekan sekerja Allah. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Air mata haru, tawa bahagia, bahasa yang tertati keluar dari mulut penuh kapur sirih. Mata berbinar walau tak dapat membaca dengan jelas semua, seakan luruh oleh semangat menanti hadirnya Alkitab di penjuru negeri. Terdengar gendang dan kecapi mengiringi tarian menyambut firman Tuhan hadir mengarungi gunung, ladang, dan lautan. Bahagia itulah yang dirasakan atas kehadiran Allah di tengah umatnya melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Kini 68 tahun Lembaga Alkitab Indonesia hadir sebagai pembawa kabar baik di bumi Nusantara. Sebuah bukti bahwa Allah menyertai perjalanan panjang Lembaga Alkitab Indonesia hingga kini. 68 tahun belumlah akhir. Perjuangan masih terus dilakukan agar semakin banyak umat Tuhan mengenal Alkitab. Mari kita bersyukur atas perjalanan Lembaga Alkitab hingga saat ini, sembari membangun pengharapan akan penyertaan Tuhan bagi Lembaga Alkitab Indonesia di masa mendatang. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Menyapa kami dalam kenyataan hidup sebagai anak-anak-Mu di bumi ciptaan-Mu. Dalam ulang tahun yang ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia ini, kami mau mendengar sapaan-Mu, sabda-Mu yang menghidupkan, yang menuntun, menegur, dan mengajar. Datanglah kepada kami, Engkau yang berkuasa menembus ruang dan waktu. Kami mendengar dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia mengambil dan merumuskan tema untuk ulang tahun ke-68 ini dari penggalan bagian surat Rasul Paulus kepada muridnya yang disebut sebagai anaknya di dalam Tuhan, yaitu Timotius, di pasal 4. Saya membaca 4 ayat pada awalnya ini. 4 ayat dari 2 Timotius pasal 4. Yang di dalamnya tema tertulis di dalamnya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya
Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudaraku sekalian, mengapa Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk memberitakan firman, untuk siap sedia, baik atau tidak baik waktunya? Sebagian kondisi yang mengitari manusia di masa Timotius dan Paulus hidup tadi telah kita dengarkan, yaitu bahwa manusia terancam untuk tidak lagi mendengarkan ajaran sehat, tidak lagi berpegang pada kebenaran. Mengapa? Karena banyak sekali tawaran, baik melalui mata, tetapi terutama telinga mereka, yang ada di sekitar mereka. Tawaran yang berpotensi untuk membusukkan kehidupan. Tawaran yang berpotensi untuk menyelewengkan akhlak mulia dan menyetir perilaku hidup buruk. Dengan kata lain, Paulus mengajak Timotius untuk merawat kehidupan, dan dalam rangka itu diajak untuk mencegah pembusukan generasi, pembusukan akhlak dan perilaku hidup. Saudara-saudaraku, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ini pesan, undangan, ajakan, tapi sekaligus perintah. Bukan perintah membabi buta, tetapi perintah, ajakan, undangan untuk menakar kondisi. Kondisi hidup di mana manusia ada. Mengapa firman perlu diberitakan? Basis atau dasar, alasan utama dari ajakan ini telah ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 14a. Saya baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam berbagai terjemahan ditulis firman itu telah menjadi daging. Ia berdarah dan berdaging. Real. Artinya firman yang tadinya adalah logos itu, yang tak tersentuh secara fisik, dia dapat disentuh secara fisik. Dia menyapa hidup manusia. Dan di dalam kehidupan manusia itu adalah bahasa. Bahasa yang dihidupi dan menjadi sarana untuk merawat kehidupan adalah bahasa.
bahasa apapun dan setiap bangsa memiliki bahasanya tersendiri. Firman itu, Logos, telah menjadi sarks, manusia. Menjadi manusia berarti dimengerti, dipahami, dan terutama sanggup dilakukan oleh manusia. Yang kedua, mengapa perlu firman itu diberitakan? Karena kondisi tadi, seperti dalam kondisi hidup yang mengitari Timotius dan Paulus, tidak berubah kondisi seperti itu sampai sekarang. Mungkin dia berubah bentuknya, tetapi bahwa ancaman-ancaman untuk menyeret manusia pada pembusukan kehidupan tetap ada. Ancamannya pada zaman kita itu semakin dahsyat. Berbagai informasi masuk di telinga kita, mempengaruhi hidup kita. Mulai dari anak-anak sampai kita masuk ke liang kubur. Telah dihantam oleh informasi-informasi. Dan kalau kita tidak pandai menakar mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka manusia akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Nah, karena itu Alkitab hadir menyapa saudara dan saya melalui bahasa yang kita mengerti. Adalah usaha untuk merawat kehidupan. Mengapa kehidupan? Kehidupan yang telah diselamatkan Allah melalui kehadiran Kristus. Ia menjelma menjadi manusia supaya hidup kita bukan nanti selamat, tetapi mulai terjadi keselamatan itu sekarang. Karena itu firman perlu dan harus dimengerti. Karena kalau tidak dimengerti, apa gunanya tulisan-tulisan itu? Kalau saudara dan saya tidak sanggup memahaminya. Itu maksudnya firman itu telah menjadi manusia. Dan sekaligus menangkal. Dan dia harus diberitakan. Supaya keselamatan yang telah dikerjakan Allah terawat dan terus-menerus diturun alihkan dan dialami setiap generasi. Saudara-saudara, bagaimana memberitakan firman? Banyak caranya. Banyak caranya. Salah satu yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang sudah saudara mengerti, yang dimengerti oleh manusia. Kalau nanti mungkin ada bahasa, ada orang yang ahli dalam berbahasa burung, bisa juga dilakukan. Tapi semua bahasa itu yang paling vital. Dan karena itu Alkitab perlu diterjemahkan agar dimengerti. Kita melihat air mata haru dari saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman, yang puluhan tahun tidak memperoleh dan tidak menerima Alkitab dalam bahasanya. Dan ketika mereka menerima, banyak yang telah menyaksikan bahwa hidup sekarang telah datang langsung menyapa mereka. Bukan hanya hidup secara umum yang kita alami, tapi tuntunan kepada kehidupan telah mereka terima. Sudah langsung menjemput mereka. Bagaimana memberitakan firman? Bahasa yang ditulis di sini adalah siap sedialah. Itu dari kata episteti. Di sana ada epistemi. Siap sedia yang diterjemahkan ini. Itu
epistemos, epistemi, itu berarti ketangkasan, kesanggupan, pengetahuan manusia dalam membaca keadaan. Karena itu perintah ini bukan membabi buta, tetapi perintah ajakan untuk menakar kondisi. Bagaimana memberitakan firman dalam keadaan baik dan memberitakan firman dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan baik atau pada waktu yang baik, itu kairos. Dan dalam keadaan tidak baik, kairos. Jadi ada kesempatan-kesempatan hidup di mana orang hidup begitu nyaman dan baik. Carilah bagaimana caranya memberitakan firman pada kondisi seperti itu. Dan pada kondisi yang tidak bahagia, pada kondisi buruk, kita juga diminta untuk mencari, untuk kreatif, mencari cara bagaimana memberitakan firman dalam keadaan seperti itu. Mengapa ini disampaikan? Agar supaya semua orang dalam segala keadaan sanggup memahami pesan dan firman Allah yang memang sudah datang di tengah-tengah kita. Baik atau tidak baik waktunya. Itu petunjuk kepada kita semua untuk kreatif, sekali lagi kreatif, inovatif, membaca keadaan, menakar kondisi dan situasi. Bagaimana saya memberitakan firman? Dalam keadaan mana? Di keadaan dalam kondisi apa saya memberitakan firman? Itu maksudnya siap sedia di sana. Selalu siap. Siap dengan pengetahuan, dengan ketangkasan masing-masing. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau pada abad pertengahan itu Martin Luther tidak menerjemahkan Alkitab yang dahulu hanya berbahasa Latin, yang hanya dibaca dan dimengerti oleh para clerical, para klerik, lalu rakyat dan masyarakat tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena sejak diterjemahkan oleh Luther, Alkitab itu dari bahasa Latin ke bahasa Jerman kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai nanti di Tagulandang. Atau di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, menemui saudara dan saya dimanapun. Ini mujizat. Mujizat kehadiran firman. Mujizat firman yang telah menjadi manusia. Dan mujizat itu, kesanggupan mujizat ini sudah berkarya dalam kehidupan lembaga Alkitab Indonesia ini. 68 tahun lampau dan pasti akan terus berkarya sepanjang kehendak Allah. Selamat untuk lembaga Alkitab Indonesia. Teruslah melanjutkan mengkreasi firman yang menjadi manusia itu agar firman Tuhan terus menyapa kehidupan, merawat kehidupan dan menurun alihkan karya selamat dari generasi ke generasi. Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Amin. Keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia, sahabat dan mitra di dalam maupun di luar negeri, terimalah berkat untukmu dan untuk keluargamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya, Pendeta Yakob atau Himamalia, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen, selaku Ketua Misi Gereja Masehi Injili Sangi Talaut, dengan ini menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-68 pada Lembaga Alkitab Indonesia, dengan harapan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia akan menjangkau ke seluruh bagian Indonesia dimanapun berada, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, karena hidup kita adalah miliknya dan kita tercipta bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya Pendeta Alex Edison Tantu, STH MPDK, selaku Ketua Organisasi Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangi Talaut, mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Lembaga Alkitab Indonesia ke-68 tahun. Harapan kami, semoga Lembaga Alkitab Indonesia semakin luar biasa, semakin diberkati dalam upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah, secara khusus bahasa Tagulandang di Gereja Masehi Injili Sangi Talaut. Tuhan memberkati usaha upaya Lembaga Alkitab Indonesia. Shalom. Saya Pendeta Ephraim Diamanis MTH, Ketua Wirausaha Majelis Pekerja Sinode Gemis, mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia. Semoga Alkitab tetap menjadi kerinduan dan harapan bagi orang yang mau mengenal dan percaya kepada Kristus. Terima kasih. Saya Diaken Yelza Sumenda, Bendahara Sinode Gemis, mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia. Saya Pendeta Hipomone Ponto, Ketua LPM Parpem Sinode Gemis, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia semakin jaya. Gereja Masehi Injili Sangi Talaut mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia. Semoga tetap jaya. Saat ini Bapak Ibu hadirin yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia yang saya sebut dengan hormat Pendeta Dr. Ibu Henriette Huta Barat Leba. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa lewat sarana komunikasi virtual ini. Ulang tahun ke-68 Lembaga Alkitab Indonesia adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas tuntunannya kepada Lembaga Alkitab Indonesia sehingga kita dapat mencapai usia 68 tahun ini. Kita bersyukur atas tuntunan Tuhan melalui masa-masa yang tidak mudah, terutama masa pandemi. Tapi penyertaan Tuhan tetap nyata. Dan Tuhan telah menolong, sampai di sini Tuhan menolong kita sebagai gereja-gereja di Indonesia. Sehingga proses penerjemahan, pencetakan dan penyebarluasan Alkitab dapat kita lakukan bersama dan menjangkau semua pelosok Nusantara ini. Di samping bersyukur
Kesempatan hari ulang tahun juga selalu merupakan kesempatan untuk membarui komitmen kita, untuk berkarya bersama Tuhan dalam menyebarkan Alkitab, dalam memasyarakatkan, menjemaatkan firman Tuhan, sehingga kita harap dapat menjadi pedoman dalam kehidupan segenap warga jemaat. Tadi khotbah Bapak Boba, bagaimana memahami siap sedia. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat relevan. Bagaimana menakar kondisi di mana kita hadir. Dan memahami apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan di tengah-tengah masa yang kita hadapi. Apa rencana Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mengancam kehidupan kita bersama, mengancam kehidupan seluruh ciptaan. Bagaimana kita menghadirkan tanda-tanda kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan Lembaga Alkitab Indonesia berupaya sebaik mungkin untuk menjawab persoalan itu secara mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menyebarkan firman Tuhan lewat program-program yang hampir Zoom dan berbagai bentuk penggunaan teknologi modern untuk menjangkau sebanyak mungkin umat Tuhan di berbagai tempat dan pada berbagai kelompok usia. Di informasi yang canggih ini, walaupun selalu dibutuhkan juga sikap kritis kita untuk menggunakan semua teknologi-teknologi ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Wellman Boba yang telah menjadi pembawa firman pada hari ini, Ketua Sinode Gemis, dan baru-baru ini gereja-gereja di Indonesia mengadakan, khususnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengadakan sidang MPL PGI di Tahuna dan luar biasa. Para pimpinan gereja menikmati keramat-tamahan dan semua sumber-sumber yang ada di Sangihe menjadi sesuatu yang sangat berharga, termasuk pemandangannya yang begitu indah, luar biasa di tengah laut yang begitu luas. Namun selalu ada kehangatan dari warga jemaat dan juga pemandangan yang begitu indah dengan sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang sangat mengesankan. Dan juga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan gereja di seluruh Indonesia atas kerjasama selama ini dalam mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami selalu terbuka untuk saran dan usul dari gereja-gereja, dari umat Kristen di seluruh Indonesia untuk semakin meningkatkan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Di samping itu tentu kami tidak dapat berjalan, Lembaga Alkitab Indonesia tidak dapat berjalan tanpa dukungan gereja-gereja. Dan itu sudah dialami oleh Lembaga Alkitab Indonesia selama 68 tahun. Dan itu kita syukuri pada hari ini. Terima kasih juga kepada mitra Lembaga Alkitab Indonesia yang bekerja sama, yang menopang penerjemahan maupun penyebarluasan Alkitab, baik dalam mendoakan maupun dalam memberikan dukungan dana. Saya sungguh dalam 1 tahun ini melihat bagaimana gereja-gereja dan umat Kristiani yang mempunyai komitmen, yang merasa diri sebagai sahabat Alkitab di berbagai tempat di Nusantara ini, sungguh-sungguh mendoakan dan mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Juga kepada pembina, kepada pengawas, dan rekan-rekan pengurus LAI, terima kasih atas kerjasama kita selama 1 tahun ini. Begitu juga terima saudara-saudara karyawan Lembaga Alkitab Indonesia yang dengan penuh dedikasi, yang dengan fleksibilitas terutama di tengah-tengah masa pandemi ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang tidak selalu mudah dihadapi. Ini sesuatu hal kerjasama dan semangat kesatuan ini, semangat untuk berkarya bersama merupakan modal bagi kita untuk bersama gereja-gereja di Indonesia dan semua umat Kristiani untuk terus melakukan karya Kristus, mengabarkan Injil Kristus lewat penyediaan Alkitab kepada semua umat Kristiani dimanapun berada.
Terima kasih, salam Alkitab.